Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Jumardi, Prodi Teknik Pertambangan kelas C, Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, saya akan menjawab soal UAS metalurgi umum. Yang pertama soalnya itu, apakah perbedaan proses smelting dan melting? Yang pertama, smelting. Smelting merupakan proses metalurgi ekstraksi untuk mengambil logam dari bijinya dengan memanaskan biji logam melebihi titik leburnya. Yang kedua, melting. Melting adalah sebuah proses fisika yang menyebabkan perubahan fasa suatu zat dari padat menjadi cairan. Ya, soal kedua yaitu apakah perbedaan besi, baja, dan stainless steel? Yang pertama, besi merupakan material yang terbuat dari unsur ferrum atau sering disingkat yaitu Fe. Yang kedua, baja. Baja adalah material buatan yang terbuat dari paduan berbagai unsur seperti besi, karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, serta sebagian kecil aluminium, nitrogen, dan oksigen. Yang ketiga yaitu stainless steel. Stainless steel bersifat tahan pada karat dan cocok untuk digunakan pada peralatan dapur, dan stainless steel juga adalah salah satu jenis material yang merupakan perpaduan besi dengan minimal 12% kromium ditambah paduan mangan, nikel, serta molibden. Ya, lanjut ke nomor 3 yaitu proses pengolahan nikel melalui proses pirometalurgi dan hidrometalurgi. Yang pertama kita melangkah ke proses pirometalurgi, yaitu di mana proses pirometalurgi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengeringan untuk membuang seluruh kandungan air dari biji. Yang kedua, reduksi. Yang reduksi itu setelah mengalami pengeringan dengan kadar air 20%. Kemudian biji nikel diumpan ke dalam rotary clean untuk direduksi. Yang ketiga ada matte smelting atau pelebaran. Pada tahap ini kalsin akan dileburkan di dalam tungku lebur yaitu electric furnace. Kalsin dilebur menjadi mate yang memiliki kualitas tertentu. Tahap ini juga dihasilkan siaga atau pengotor. Yang keempat itu ada pemurnian atau peningkatan kadar nikel dalam mate cair yang dihasilkan dapur listrik electric furnace. Kadar nikel naik setelah proses converting, sedangkan kadar besi dalam mate cair turun. Yang kelima yaitu ada proses granulasi atau tahapan akhir dari pengolahan biji nikel menjadi mate. Ya, kita lanjut ke proses hidrometalurgi. Mana di proses hidrometalurgi ini terbagi beberapa bagian juga. Yang pertama ada leaching atau pemubaran selektif logam berharga dari biji. Proses perubahan fasa dari salute yaitu saat terlarut ke dalam pelarut atau padat atau cair. Kemudian yang kedua itu ada recovery atau pengendapan selektif dari logam yang diinginkan dari larutan perindian. Ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 4 yaitu jelaskan perbedaan ikatan logam dan ikatan kovalen serta pengaruhnya terhadap sifat-sifat material. Ya, yang pertama ada ikatan logam, ikatan logam. Di mana ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk antara atom logam, di mana ikatan ini memiliki sifat khas yaitu sebagai konduktor yang baik, dapat ditempa dan dapat ditarik. Senyawa logam ini mampu mengantarkan listrik dengan baik dalam bentuk kepadatannya. Kemudian ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya interaksi antara dua atom atau unsur yang menggunakan pasangan elektronnya secara bersama-sama.
Ikatan kovalen hanya terjadi antara unsur non-logam dan unsur logam, tidak mengantarkan listrik. Kemudian kita lanjut ke nomor 5, yaitu soalnya jelaskan perbedaan deformasi plastis dan deformasi elastis. Yang pertama, deformasi plastis, yaitu adanya gaya luar akan menggeser atom-atom ke tempat atom yang baru. Dan atom-atom tersebut akan menempati kedudukan atom semula bila tegangan dihilangkan. Kemudian yang kedua, deformasi elastis, yaitu atom-atom yang bergeser akan menempati kedudukan atom baru yang stabil. Ya, sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menjawab soal UAS Metalurgi Umum. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.